Kalau secara general itu pasiennya yang pertama harus sadar penuh, kompos mentis, pasiennya tutup mata. Terus kita dicobakan diri sendiri kalau jarum. Terus kita ajarin dulu pasien tutup mata. Ketika pasien jangan ini direkam dianya. Kalau misalkan pasiennya itu dia ngerasa paraparese bawah kakinya doang, berarti kan kemungkinan yang atasnya itu normal. Jadi dicoba ini di yang normal, bukan yang jangan di yang sakit. Lah kalau yang sakit orang dia aja ngerasa itu tebel, apa yang mau diajarin? Persepsi kita sama pasien tuh harus sama. Misalkan tutup mata, dia udah tahu paraparese, berarti tangannya normal kan diajarin. Pak ini terasa ya Pak ya, ini rabanya kasar ya, nanti seperti ini ya. Sudah paham Pak? Dia udah ngerti. Baru kita mulai. Nah prinsipnya adalah kanan kiri atas bawah dan pasiennya merem. Misal, ini sebenarnya harus tahu anatomi sih deh, supaya cepet. Aslinya tuh satu-satu gini, sebenarnya yang kita dicapai maju. Nah, kamu kan bilang semuanya dok gitu, ya benar. Bapak merem, Pak ini sama ini, rasanya sama atau tidak? Sama ini sama ini sama atau tidak? Ini sama ini sama atau tidak? Sama ini sama ini sama atau tidak? Kan gitu kan pertanyaannya kan. Tapi kan semuanya tuh, kapan selesainya? Berarti sekarang harus pintar. Kalau pasiennya paraparese, pasiennya lumpuh, kan udah anatomi ya, udah anatomi. Lumpuh itu berarti yang kalau lumpuhnya cuma kaki kanan kiri, yang salah itu apa kata medula spinalis? Kan menyilang kan trakusnya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Kalau udah di medula spinalis kan trakusnya udah menjadi satu, tinggal ke kanan apa kiri kan gitu. Berarti ketika ada pasien yang lumpuh kakinya, berarti yang salah kemungkinan besar medula spinalis. Kan pertanyaannya medula spinalis itu kan dari vertikal sampai ke bawah. Yang mana? Setinggi apa? Berarti dia udah bilang lumpuh. Kalau lumpuh kaki, berarti kaki itu sarafnya keluarnya dari mana? Dari vertikal. Apa dari torakal? Apa dari lumbar? Bisa lumbosakral, bisa torakal 10 kan. Bisa torakal, bisa lumbosakral. Berarti kan permintaannya antara sini nih, kemungkinan nih yang pasien hipoestesi, dia merem lagi. Sekarang apa ya? Saya mulai ya Pak, kan dia ini udah ngerti kan? Oh yang ini kan terasa, sekarang Bapak merem. Bapak merem, nanti kita mulai ya Pak ya. Nanti kalau rasanya mulai tebel bilang, oh iya dok, saya tebel setinggi ini. Dia bilang tinggi ini, pasti simetris lagi apa ya? Kalau mulai tebel bilang, oh ya dok, saya tebelnya di sini. Bandingkan kanan kiri, ini sama atau Pak? Ini sama atau enggak? Ini sama enggak? Oh dia bilang, yang di sini, yang mulai di sini kanan kiri sama dok, cuman yang ini mulai tebel setinggi ini. Kita konfirmasi dari bawah ke atas, kan dia tebel nih bawah. Pak nanti kalau sudah mulai berasa bilang, mulai berasa dok setinggi ini, konfirmasi. Tebel itu maksudnya kebas dok? Kebas, rasa lebih tidak berasa, hipoestesi. Oh berarti setinggi perut, setinggi udel, berarti setinggi torakal 10. Oh bapak ini berarti hipoestesinya setinggi torakal 10. Beda cerita, kalau bapaknya misalkan lumpuhnya separuh badan sisi kanan, berarti yang salah kepala apa medula spinalis? Kepala. Berarti fokus kita adalah membandingkan kanan dan kiri, meskipun atas dan bawah tetap kita periksa. Kanan kiri kan ditanya, Pak lumpuhnya yang mana? Sebelah kanan, berarti yang gue ajarkan yang di sebelah kiri, yang sekiranya dia normal. Ini kayak tutup mata ya Pak ya, rasanya seperti ini ya Pak ya, udah, dia udah ngerti, baru bandingkan. Ini sama apa Pak? Ini sama atau tidak? Ini sama atau tidak? Kalau ada waktu, kalau ujian mau ngerjain atas bawah ya boleh. Intinya tuh prinsipnya atas bawah dan kanan dan kiri. Cuman kadang kalau waktunya mepet nggak bisa meriksa semuanya. Misal, berarti harus tahu anatomi lainnya. Ya, sekarang pertanyaan lain. Pasien lumpuhnya tuh 4-4-nya. Kalau lumpuhnya 4-4-nya namanya apa? Quadriplegia. Nama lainnya apa? Tetra. Oh iya. Tetra parese. Pasiennya 4-4 yang tetra parese. Nah, yang salah mana deh? Otak apa medula spinalis? Kan tadi kan kalau separuh lebih besar, sebagian besar kemungkinan besarnya ke otak. Kalau paraparese kemungkinan besar kalau nggak torakal, kalau nggak lumbal. Kenapa sakral nggak mungkin kalau para? Ini kita ceritanya ngomongin lesinya UMN ya dia. Ya udah nanti aja. Tadi mau cerita apa tetraparesis? Kalau tetraparesis berarti lesinya di mana dia? Vertikal. Kemungkinan besar vertikal. Bisa nggak di kepala?
aja. Kalau misalkan ada tumornya di kanan dan di kiri, apa nggak bisa tetra? Namanya tapi bihemiparesa. Lesi kanan bikin kiri, kiri bikin kanan. Jadi kalau kesannya nih hemi, tapi dua lesi yang berbeda dan mungkin belum tentu onsetnya sama. Namanya bihemiparesa. Kalau pasien tetraparesa, terus kita cek nih, berarti kan setinggi vertikal, UMN soalnya. Baru kita cek nih, harus tahu dermatom deh. Makanya jangan asal-asal meriksa kanan kiri atas bawah sama tahu nggak. Terus interpretasinya tuh apa? Misalkan oh setinggi sini, setinggi C berapa ini dia? C3 C4. Oh berarti setinggi vertikal 4. Berarti yang mau diperiksa adalah yang di ronsen atau yang di MRI adalah setinggi vertikal. Jadi tetap prinsipnya kanan kiri atas bawah. Pasiennya harus tutup mata, sadar penuh, tidak boleh ada gangguan psikiatri atau harus kooperasi. Ya, oke. Sekarang duduk. Sekarang sebentar kita tebak-tebakan dulu. UMN sama LMN apa bedanya? UMN itu artinya apa? Upper motor neuron. LMN itu lower motor neuron. Berarti yang diomongin ini traktus apa sih? Motorik apa sensorik sih? Motorik. Jadi ini jangan ngomong UMN, LMN terus sebut sensorik, itu nggak ada hubungannya. Motorik. Traktus yang terkenal namanya traktus piramidal kan deh? Bener nggak sih? Ada tisu nggak? Ya udahlah anggap aja ada ya. Nggak punya tisu kan? Gitu kan gini nih, misalkan ini medula spinalis kan. Anggaplah gitu. Ini nggak usah ribet-ribet, kalau ribet-ribet nonton buku atau nonton YouTube. Dari kanan lewatin sini ke sini keluar. Nah, jadi menyilang kan? Menyilangnya setinggi apa di sini? Ini batang otak deh. Batang otak tuh ada 3. Apa aja batang otak ada 3? Ada Medula oblongata, mesencephalon, pons sama medula oblongata. Yang namanya piramis itu di sini loh dek, makanya traktusnya piramidalis. Dari kata-kata piramis. Berarti kalau lesinya di sini, kalau lesinya di sini yang salah ke sana, kan kebalikannya juga kan? Jadi kalau pasien ada lumpuh separuh, itu hemi, berarti kemungkinan di sini. Makanya tadi, oh mungkin ini brain. Nah, UMN sama LM namanya motor neuron. Motor neuron itu adalah dari sini sampai dengan motor neuronnya di medula spinalis dia keluar. Jadi tempat keluarnya ini nih udah keluar. Ini perbatasan antara sentral dan perifer. Artinya kalau yang salah rusak sini terserah atau medula spinalis atasnya lesinya jadi upper motor neuron. Ketika yang dirusak itu adalah rumahnya dibom sampai ke belakang, berarti yang salah adalah LMN. Tadi tuh gunanya yang ngecek tadi, tandanya UMN apa sih dek? Apa? UMN tadi kan pemeriksaan fisik kan tadi kan? Yang pastinya sama-sama apa? Sama-sama bisa gangguan motorik kan? Bisa lumpuh dulu nih. Sekarang kan kita perbandingan, kita lumpuhnya itu UMN atau LMN kan gitu. Tadi kita belajar apa kekuatan, berarti ini sama-sama kekuatannya kan nggak ada. Bukan nggak ada, kekuatannya bisa aja berkurang. Apalagi bedanya di sini. Yang awal dulu, refleks fisiologis. Ini kan yang setiap kali kita periksa, makanya wajib periksa. Ini meningkat, ini menurun. Apalagi refleks apalagi? Patologis. Ini ada nggak? Ada. Ini nggak ada. Apalagi? Ada klonus. Klonus itu termasuk ke dalam refleks fisiologis. Kalau ini nggak ada. Apalagi? Tonus. Tonusnya gimana ini? Ini meningkat, ini menurun. Apalagi deh? Atrofi. Atrofi. Sama-sama atrofi nggak? Sama. Bedanya ini cepet. Kenapa? Kalau otot nggak kena saraf itu ototnya habis nggak? Habis. Kalau ini UMN ini karena dia tirah balik lama. Contoh pasien stroke lama-lama ototnya kecil. Kenapa? Tiduran terus. Aderai kan ototnya banyak karena dia latihan terus, gerak terus. Tapi kalau orang yang UMN karena dia spastik atau dia lumpuh nggak apa-apa, berarti dia disuse atrofi. Atrofi karena nggak dipakai. Apalagi dia fasikulasi punya siapa? Fasikulasi punya UMN. Hah? LMN. Fasikulasi itu apa sih fasikulasi dek? Geter-geter dek.
bergetar kayak seperti kedutan gitu ototnya. Ini punyanya LMN. Udah sampai sini paham? Nah sekarang kita tebak-tebakan betek-betekan yuk.